Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Solah Soekarnawadi beserta seluruh warga Nusa Tenggara Barat tentu merasa bangga atas gelar pahlawan nasional yang dianugerahkan oleh pemerintah Indonesia kepada Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Fanshuri Al-Anfanani Al-Mashhur, yang sama-sama kita ketahui beliau lahir, besar dan wafat di Desa Pancor, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Banyak dari kalangan guru dan santri yang bertanya kepada saya dari mana asal syal atau sorban yang dijadikan sebagai syal oleh Bapak Al-Maghfurullah di foto beliau yang viral itu, yang terkenal itu. Apalagi ketika saya menggunakan ini dalam acara kegiatan-kegiatan, ketika memberikan ceramah, pasti jamaah banyak yang bertanya kepada saya, ini asalnya dari mana, belinya di mana, namanya apa, dan seterusnya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk dimaklumi bahwa sorban yang digunakan oleh pahlawan nasional itu sebenarnya adalah pakaian milik al-alimul allamah al-arifu billah Syekh Hasan Muhammadin al-Mashhad rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, salah seorang ulama Mekah yang sangat terkenal pada zamannya sampai seterusnya insyaallah, yang beliau hadiahkan bersama pakaian-pakaian beliau lainnya kepada murid kesayangan beliau, yaitu guru kita, pahlawan nasional kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Al-Fanshuri Al-Anfanani. Sorban ini memiliki nama khusus, yaitu misnaf. Kalau pemirsa masuk ke toko pakaian kemudian minta tolong tunjukkan saya misnaf, pasti ini. Walaupun motifnya banyak ya, tetapi yang paling masyhur itu yang ini. Paling letak perbedaannya itu di giniannya. Ya, ada yang warna kuning, hijau, biru, merah. Ada yang panjang serat sih, bulu-bulu gini aja ini segini, ada yang lebih panjang lagi. Ya. Dan ini adalah kain khas atau kain adat kepunyaan Jizan, kota Jizan di provinsi Jazan. Nah, untuk dimaklumi bahwa di Saudi Arabia itu ada 13 mantiqah atau 13 provinsi. Ya, kita taunya cuma Mekah Madinah aja kan. Nah, Jazan itu adalah provinsi terkecil yang terletak di barat daya Saudi dan persis berada di utara Yaman. Jadi dia di perbatasan Saudi Yaman. Dan walaupun Jazan sama-sama Saudinya dengan Mekah, Madinah, Jeddah, Riyadh dan lain-lain, tetapi ada banyak sekali istilah yang berbeda kita temukan, yang susah kita pahami. Seperti misalnya kalau mau mengatakan cabe, ya kan, mau bikin sambal nyari cabe. Kan kalau di Mekah fil kan. Nah, kalau di Jazan ini beda sebutannya, bisbas. Kalau semut kita kan di Mekah Madinah itu pakai naml lah. Tapi kalau di Jazan itu mereka menyebutnya ga'mus, garasnil ga'mus, artinya saya digigit sama semut. Nah, jauh sekali kan. Kalau laba-laba itu ankabut ya. Secara umum Arab menggunakan ankabut. Kalau di Jazan ini bushbushana katanya. Bushbushana kan enggak nyambung kan. Kalau orang Saudi mengatakan kamu mau apa? Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Saudinya apa? Ishtibgha. Orang Mekah, mau orang Jeddah, mau orang Madinah, semua mengatakan ishtibgha minni anta ya wa. Ishtibgha. Mau apa? Tapi kalau orang Jazan enggak, beda dia. Mereka mengatakan mahudsha. Nah, kita enggak perlu bahas terlalu dalam masalah bahasa ya. Kita fokus di kain misnaf ini ya. Jadi kain ini seutuhnya bernama misnaf. Adapun sebutannya, panggilannya akan berubah tergantung dari kegunaannya, pemakaiannya. Kalau dijadikan selimut, kalau dijadikan sebagai seperti ini, itu namanya rida.
atau lihaf. Kalau dijadikan sarung disebut izar atau futoh. Kalau dijadikan sarung. Orang Mekah kalau kita bilang futah paham mereka sarung. Tapi kalau di Mesir kita bilang futah, mereka pahamnya beda. Mereka memahaminya serbet, kain handuk kalau di Mesir. Jadi banyak sekali kegunaannya, bisa hizam, ya, jadi tali sabuk ikat pinggang. Yang menarik kalau misnaf ini dijadikan sebagai shawl, ditaruh di sini seperti ini. Biasanya nggak dijadikan shawl, nggak pernah dipakai kalau di dalam rumah, kecuali kalau ada tamu baru ditaruh di begini, jadikan shawl. Tapi jadi orang sana biasa pakai sorban ini sebagai shawl, ditaruh di sini ketika berada di luar rumah. Kenapa ya? Sebagai antisipasi nanti kalau mau istirahat, duduk di trotoar padang pasir, di rumput, ini jadi alas duduknya. Kalau datang waktu sholat, ini bisa dijadikan sebagai sujadah. Kalau ada yang penting, kalau ada yang menyerang, ingin mukul kita, mau nyerang kita pakai tongkat ataupun kayu, ini jadi senjata kita untuk membela diri, menahan, menangkis. Orang mukul bisa pakai ini, kita lilit dia, terus kita banting dia. Ada ilmunya lah, ada ilmu bela dirinya menggunakan senjata sorban ini atau kain ini. Dan selain itu ya bisa juga digunakan sebagai bahan jubah. Mau bikin jubah dari bahan ini bisa. Tob kalau bahasa Saudinya, thawb bahasa asalnya thawb, tapi orang Arab bilang tob. Kalau orang Mesir bilang jalabiyah. Selain itu ya sering digunakan untuk keperluan dekorasi, ya. Nah, kalau ada kegiatan pernikahan, resepsi, acara adat, ya biasanya digunakan sebagai penghias dinding, sebagai taplak meja, sebagai alas untuk duduk, sebagai bahkan dijadikan sebagai penutup jenazah. Jadi begitu. Dan ukurannya ya lebih dari 2 meter, kayaknya 2,5 meter kali 1 meter deh kayaknya nih. Ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.